berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku. Kita mau nyanyikan bait keduanya, damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. kita mau nyanyikan baitnya yang ketiga, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, aku bersyukur. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berpegang, Janganlah kau berpegang dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhannya dia berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. bersyukur, hai bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi, shalom. Kebaktian hari ini Minggu 3 Mei 2020 dilayani oleh Saudara Butiarsono Hulu dengan tema Gembala yang Baik. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 14 2 kali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang Baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan membaca dan merenungkan firman ini, kita akan memahami makna dan maksud Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Mari kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari PKJ 256. Gembala yang baik
dengan menyadari akan kegagalan kita, kelemahan kita sebagai manusia, marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa memohon pengampunan dosa kepadanya, dan biarlah anugerah Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, punya keterbatasan, punya kelemahan. Terkadang ketika kami menghadapi hidup ini, di tengah-tengah dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak godaan yang membuat kami baik dari pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, ya Tuhan, hati Tuhan tersakiti. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya pada kesempatan saat ini Tuhan masih menyatakan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk boleh benar-benar layak datang di hadapan-Mu, datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami didapati oleh Tuhan tidak sungguh-sungguh meresponi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami tidak tunduk dan taat pada tindakan-tindakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah seperti yang ditulis dalam Mazmur 100 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tampak berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa, mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Sang Gembala yang baik bagi kami, domba-domba-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, supaya kami memahami bagaimana karya Tuhan yang nyata itu benar-benar kami pahami dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, supaya kami benar-benar memahaminya dengan baik dan juga dimampukan oleh Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya akan membacakannya sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Di bawah perikop, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah
pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah berita Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes ini kita menemukan hal yang sangat unik ya, dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lainnya. Ya. Injil sinoptik yang lain itu seperti Matius, Markus, dan Lukas. Yaitu di dalam bagian ini Tuhan Yesus memperkenalkan atau dikenal dengan kata ego eimi, yang berarti aku adalah titik-titik. Sebagai contoh, aku adalah terang dunia. Akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah kebangkitan dan hidup. Semuanya merupakan sebuah perumpamaan alegoris yang indah dan mutlak tentang diri Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ada makna yang ingin disampaikan kepada kita di balik kata-kata Tuhan Yesus itu sendiri. Aku adalah. Ya. Ada seorang tokoh Indonesia bernama Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama, pernah mengungkapkan semboyan yang berbunyi demikian. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut buri handayani. Yang artinya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya dari depan dengan memberi contoh atau teladan. Yang kedua, ing madio mangun karso, yang artinya dari tengah memberi semangat di antara para murid. Dan yang ketiga, tut buri handayani, yang artinya seorang guru atau pemimpin harus bisa memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Nah, model kepemimpinan ini juga ada di dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus lebih dari para pemimpin pada umumnya. Lebih daripada itu, ya. Nah, kita akan melihat lebihnya di mana nanti, ya. Nah, dalam bacaan kita hari ini Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan secara unik. Manusia sebagai domba
dan Tuhan Yesus itu sebagai gembala bagi kita. Gambaran ini juga tidak hanya dicatat di dalam Perjanjian Baru, juga dicatat di dalam Perjanjian Lama. Nah, ada 3 ayat yang saya akan bacakan kepada kita. Misalnya Mazmur pasal 79 ayat yang ke-13. Kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu. Kemudian di dalam Mazmur pasal 100 ayat 3, ketahuilah Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bagian yang ketiga di dalam Mazmur yang sudah tidak asing bagi kita, Mazmur pasal yang ke-23. Ini adalah pengakuan iman dari seorang tokoh Alkitab bernama Daud. Di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sangat luar biasa. Nah, sekarang di ayat ini Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentu kita bertanya, apa maksudnya? Ya, hal apa yang perlu kita pahami di dalam bagian ini? Mengapa kita digambarkan sebagai domba, bukan binatang yang lain? Banyak sekali binatang-binatang yang lebih hebat daripada domba, misalnya serigala, singa, dan lain-lain. Kenapa harus domba? Ya. Nah, apa yang perlu kita pahami di sini? Mari kita melihat ciri-ciri dari domba. Ya. Apa ciri-ciri dari domba? Nah, domba itu dikatakan domba itu memiliki ciri-ciri lemah, ya, tidak cerdas, bahkan agak keras kepala, gitu ya. Nah, tampaknya gambaran mengenai domba yang bodoh itu juga tidak sesuai bagi manusia, ya, sebab ya manusia itu makhluk yang paling cerdas, ya. Cerdasnya, bukankah manusia pernah mendarat di bulan, gitu ya? Bukankah manusia sudah mampu mencapai kemajuan yang sangat ya istimewa di bidang sains, teknologi, sosial, dan sebagainya. Jadi tidak semua apa yang dimiliki oleh domba itu disamakan dengan manusia. Ya. Nah, kita memang tidak bisa ya menyamakan seluruh apa yang ada pada domba itu. Nah, maka dari itu pasti ada hal penting, kebenaran penting yang ingin Tuhan ungkapkan kepada kita. Kenapa kita disebut sebagai domba? Nah, yang pertama, domba itu menegaskan mengenai kelemahan, kerentanan, dan ketidakberdayaan manusia. Ya. Walaupun manusia merasa kuat, mampu, namun sebenarnya sangat lemah dibanding dengan ancaman yang terjadi, dibanding dengan godaan yang kita alami, yang kita temui, dibanding dengan kejahatan dan mara bahaya yang selalu mengintip kehidupan kita. Ya. Sebenarnya manusia itu mudah panik, ya, juga mudah khawatir, juga mudah sakit, ya, dan bahkan mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Dan bahkan ya seringkali kita ya tidak dapat melawan bahaya-bahaya yang menghampiri kita. Bahkan kita mudah tersesat, mudah tergoda oleh tawaran-tawaran dunia ini, ya, yang kelihatannya baik, ya, tapi justru membuat kita atau menjerumuskan kita, membawa kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Nah, itu gambaran yang pertama. Kita ini punya kelemahan, ya. Di sisi lain punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Yang kedua, gambaran Tuhan kepada kita sebagai domba itu adalah menegaskan bahwa ada dan harus ada ketergantungan manusia kepada Tuhan. Itu yang kedua. Karena itu manusia tetap tidak ada apa-apanya tanpa kuasa kemurahan Tuhan yang terus
diberikan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu kita butuh Tuhan yang selalu membimbing, mengarahkan ke jalan yang benar, agar kita tidak tersesat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Saya bacakan sekali lagi kepada kita. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah makanya kita perlu ada gembala yang baik, supaya ketika kita jatuh di dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kuasanya. Nah, itu gambaran kita manusia sebagai domba. Nah, sekarang bagian yang kedua yang perlu kita lihat adalah apa arti gambaran Tuhan sebagai gembala. Ya, kenapa memakai istilah gembala? Ya. Nah, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik. Ya. Nah, arti kata ini memiliki latar belakang ya di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 ya, di mana pada saat itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Karena Musa khawatir kalau jemaat bertanya kepada saya, siapa sih sebenarnya yang kita ikuti ini? Apakah Musa atau ada pribadi di balik kepemimpinan Musa? Maka Tuhan mengatakan kepadanya, aku adalah aku, yang dikenal di dalam perjanjian lama YHWH. Jadi dalam penegasan akulah gembala yang baik, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang ilahi, gembala yang ilahi. Seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-15 mengatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku tidak akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini adalah nubuat yang sudah disampaikan di dalam kitab Yehezkiel. Dan orang yang dimaksud atau pribadi yang dimaksud itu sedang berkata-kata di antara para murid pada saat itu. Dan itu juga yang diteruskan kepada kita sampai saat ini. Kita mempunyai gembala yang luar biasa, yang istimewa, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Nah, pada masa di mana umat Allah hidup di dalam kekacauan dan tanpa pengharapan, Yesus datang sebagai gembala yang baik. Di dalam bagian ini kata baik yang dipakai bukan agathos. Kalau agathos itu baik secara moral. Tapi di sini memakai kata kalos. Kalos yang artinya baik atau kebaikan yang berkualitas. Kebaikan yang berkualitas. Bukan hanya sekedar baik secara materi, secara jasmani, secara moral, tetapi ada kualitas ya, dari semuanya itu. Kebaikan Tuhan itu memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, misalnya kita itu tidak cukup hanya memiliki seorang dokter yang ingin mengobati kita, menolong kita, memberikan pengobatan secara cuma-cuma ya bagi orang yang tidak mampu. Tetapi juga seorang dokter yang baik, yang dimaksud di sini baik ya, memiliki kualitas dalam bidangnya. Ya, supaya dia bukan hanya sekedar memberikan obat, ini obat, minum, lakukan ya. Tapi harus dokter yang berkualitas supaya ketika dia memberikan obat, obat itu benar-benar pas untuk kita ya. Memiliki kualitas yang sesuai dengan bidangnya. Nah, Yesus adalah gembala yang baik dalam arti ia memiliki selain kasih, kemurahan juga kualitas gembala yang baik untuk memimpin kita. Untuk mengarahkan kita kepada kesejahteraan, kelimpahan, dan
kehidupan. Nah, ini yang penting bagi kita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kualitas kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kita akan menerima kesejahteraan. Kita akan menerima kelimpahan. Kita menerima kehidupan. Tentu saja bukan kehidupan di dunia ini saja, ya, tapi kehidupan setelah kematian, sama seperti yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan kita, gembala kita yang baik itu telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut, dan kita yang percaya kepadanya pasti dibawa kemanapun dia berada. Maka di dalam bagian ini juga disinggung tentang pintu. Tuhan itu adalah pintu bagi kita. Pintu adalah jalur satu-satunya untuk kita masuk ke dalam sebuah tempat, ke dalam sebuah rumah. Nah, dia sebagai gembala kita, tentu kita dibawa di mana dia berada. Dia akan membawa kita ke tempat yang menurut gembala kita yang baik itu aman bagi kita, yaitu tempat di mana Tuhan kita berada. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, ia mengkontraskan dengan pencuri dan perampok, ataupun dengan gembala upahan. Ya, pencuri dan perampok di dalam Alkitab dikatakan ya datang untuk membunuh dan membinasakan. Tidak ada tujuan lain selain daripada itu. Kemudian gembala upahan, ketika ada bahaya yang datang, yang dilakukan apa? Dia meninggalkan domba itu. Dia lari menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia gembala upahan. Dia bukan pemilik sesungguhnya atas domba-domba itu. Tapi Tuhan bukan gembala upahan bagi kita. Dia adalah pemilik daripada hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita pasti aman bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, dia pasti berikan kepada kita. Termasuk kehidupan yang abadi. Termasuk apa yang benar-benar paling utama kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena yang pertama, saya akan bagikan 2 saja, tapi ya walaupun ada yang lain tapi 2 saja. Yang pertama, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, Yesus adalah gembala yang baik itu terlihat karena atau ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Gembala domba di padang rumput, ia harus menghadapi banyak gangguan dari binatang buas atau perampok dan pencuri. Nah, seandainya sebagai gembala, suatu saat kita diperhadapkan pada pilihan, ya, ketika ada ancaman, ya, kita kira-kira memilih yang mana, ya, melindungi domba itu atau menyelamatkan diri kita sendiri, membiarkan domba itu sendiri. Nah, tentu kalau kita perhatikan manusia tidak layak mati bagi domba, ya. Apalagi kalau yang jadi gembala domba kita, punya kita, itu anak kita sendiri, ya. Kita pasti tidak berkata lebih baik kamu mati daripada domba kita mati, ya. Kita pasti lebih sayang anak kita daripada peliharaan kita, bukan? Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah diutus untuk menyelamatkan kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya. Nah, sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikirkan
gembala itu mati bagi domba. Manusia rela mati untuk domba-domba, ya, tidak lazim, ya. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mengambil kita yang sudah diikat oleh dosa, yang hidup cenderung dalam dosa, yang tentunya sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Nah, pengorbanan ini adalah kebaikan yang berkualitas bagi kita. Berkualitas karena Dia lakukan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang mendapatkan hidup yang kekal juga bukan hanya berlaku kepada seseorang saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia lakukan bagi kita, supaya kita benar-benar mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dia rela, ya, menyerahkan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, apa respon kita? Kita harus mensyukuri bahwa Tuhan sangat serius dan bersedia untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua, Ia memberikan pemeliharaan yang sempurna. Ya, pemeliharaan yang sempurna itu kalau kita lihat detailnya seperti apa, maka kita akan menemukan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud mengatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah salah satu tokoh yang sudah mengalami bagaimana cara Tuhan menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik. Apakah hal yang seperti itu juga berlaku kepada kita? Tentu saja dan sangat pasti, karena kita adalah orang-orang yang telah dimiliki oleh Tuhan. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah keyakinan daripada Daud, dan biarlah keyakinan itu juga tumbuh di dalam diri kita. Kita sadari hal ini. Gembala yang baik membawa domba mencari padang rumput jauh dari rumah, dan ia menjaganya dengan setia, dengan tongkat dan kadanya. Itulah yang memimpin kehidupan kita. Demikianlah Tuhan yang selalu menjaga kita. Matanya tidak pernah tertidur untuk kita, ya. Seperti seorang ayah dan ibu yang menjaga anak yang sedang sakit. Pasti tidak membiarkan anak itu dengan cara tidur seenaknya. Dia pasti menunggu, ya. Dia pasti selalu dekat dengan anak itu sendiri. Begitu jugalah Tuhan dengan kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kekurangan tanpa pengharapan, tanpa, ya, hidup yang berpengharapan daripada Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik
bagi kita. Ya. Kita sadar segala sesuatu dapat berubah. Ya. Manusia berubah dalam hal kesetiaannya. Maka kita tidak boleh berharap kepada manusia. Marilah kita hanya berharap kepada Tuhan yang tetap setia, yang tidak pernah berkesudahan, kasih setianya kepada kita, yang tidak pernah berkesudahan, kasih anugerah kemurahannya kepada kita, yang tidak pernah membiarkan kita hidup di dalam kesalahan-kesalahan, di dalam kelemahan kita. Dia selalu mengingatkan kita, dia selalu sabar menanti kita, menunggu kita, supaya kita benar-benar menunjukkan kesetiaan kita bersandar kepada Gembala kita yang baik itu. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada minggu ini, kita bersama dikuatkan oleh Tuhan. Meskipun pada saat ini kita sedang berada di tengah kondisi yang tidak kondusif, maka janganlah sampai kondisi itu membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi berseru kepada Tuhan, tidak lagi mau berseru kepada Tuhan. Jangan. Tapi marilah kita tetap teguh iman kepada Tuhan, tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Marilah kita tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Jemaat KPI undang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap doa syafaat kami, pergumulan kami di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa kami dan bahkan dunia secara keseluruhan yang saat ini sedang dalam pandemi COVID-19. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang penuh kuasa menyatakan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Kiranya penanganan yang terus dikerjakan oleh pihak pemerintah terus dapat terlaksana dengan baik, dan juga kami sebagai warga, sebagai rakyat biasa benar-benar ikut berpartisipasi ya Tuhan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk para dokter yang saat ini sedang menangani pasien positif COVID-19. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesabaran, dan juga hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menangani setiap pasien dengan baik. Dan mereka juga yang menangani
selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah segala upaya yang dilakukan, semuanya Tuhan berkati, sehingga melaluinya ada banyak pasien COVID-19 dapat kesembuhan daripada Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang dalam pergumulan karena anggota keluarga sakit. Kiranya juga Engkau yang menghibur mereka, menguatkan dan juga menaruh pengharapan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka selalu memandang bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami ini ya Tuhan, baik dari penerapan PSBB ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memimpin supaya perlakuan PSBB ini benar-benar efektif untuk mencegah penularan virus corona di negara kami ya Tuhan. Dan juga segala keperluan yang dibutuhkan, kiranya Engkau yang mencukupi ya Tuhan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk pendidikan yang ada di negara kami ya Tuhan, yang dimana proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. Kiranya juga Engkau pimpin ya Tuhan supaya benar-benar terlaksana dengan baik dan melaluinya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak, khususnya di dunia pendidikan. Bapak yang penuh kasih, secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Kristen Elkana. Kiranya juga Engkau memberkati anak didik yang sedang belajar dari rumah. Segala upaya yang kami lakukan, juga kami para guru yang mempersiapkan tugas-tugas materi yang kami sampaikan dengan segala cara, kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Pasuruan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, melindungi kami, menjaga kami, terutama iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memilih kami, memanggil kami, dan juga mengangkat kami sebagai pewaris kerajaan surga. Kuatkan kami ya Tuhan di tengah kondisi saat ini, dan berikanlah kami hati yang setia ya, mengikut Engkau sebagai gembala kami yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan yang terus kami kerjakan di gereja kami, ya, ibadah yang terus kami lakukan secara rekaman ya Tuhan melalui YouTube. Kiranya Engkau juga memberkati segala kesulitan yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk boleh dapat mengatasi, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan kami dapat memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu melalui ibadah kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyempurnakannya di dalam kehidupan kami dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, umat milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Dikuduskanlah nama
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektornya. Marilah kita iringi persembahan ini dengan memuji dari PKJ 146 ayat 1 sampai selesai. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Ya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang masih Engkau berikan waktu kami untuk beribadah dalam suasana yang masih ada wabah COVID-19 ini. Engkau juga masih memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan sedikit persembahan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini dengan hati penuh sukacita. Juga kami berdoa untuk para majelis maupun aktivis yang akan mengelola, komisi-komisi juga untuk mengelola persembahan ini untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di tempat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan memberi dan
Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.